Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi dalam 7 menit ke depan saya akan memberikan sedikit kajian yang berjudul Sabar menjalankan perintah dan menghadapi cobaan. Kajian ini bersumber dari kitab Terapi Sholat Bahagia karangan Prof. Ali Muhammad Ali Aziz pada halaman 143. Jadi, kata sabar diulang dalam Al-Quran sebanyak 80 kali. Sabar adalah menahan diri dan menguatkannya untuk menaati syariat Islam dan akal sehat serta menghindarkannya dari apa yang bertentangan dengan keduanya. Jadi, di sini sabar merupakan kekuatan atau daya dorong untuk melakukan kewajiban dan menjauhi larangan agama. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar inilah yang membedakan manusia dengan hewan dalam menghadapi hawa nafsu. Jamaluddin Al-Qasimi juga mengatakan, orang sabar adalah yang berhasil menundukkan hawa nafsu dan melawannya secara terus-menerus. Sabar terhadap cobaan bukan berarti pasif menerimanya, namun selalu berikhtiar sekuat tenaga untuk mengatasi tanpa keluh dan duka. Secara garis besar, ada 3 macam sabar, yaitu sabar menjalani kewajiban, sabar menjauhi larangan, dan sabar menghadapi cobaan. Untuk cobaan yang terakhir, ada 2 macam, yaitu cobaan badaniah, seperti contoh sakit dan miskin dan sebagainya. Sedangkan cobaan rohaniah seperti susah, takut, dan sebagainya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tidak ada satupun nabi di dunia ini yang tidak mendapat ujian berat dari Allah SWT. Seperti contoh, Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit bertahun-tahun, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, Nabi Yahya dipenggal kepalanya, Nabi Zakaria digergaji sampai badannya terbelah menjadi 2, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilempari batu sampai giginya patah, darah bercucuran, dan mendapat ejekan sebagai orang gila dan ahli santet atau syiar. Sabar menghadapi cobaan rohani bisa berupa ketekunan hati, melawan lapar, nafsu, dan seks. Ada menahan marah, toleran, dan lapang dada terhadap orang yang mengisinya, yang memusuhinya. Selanjutnya, menyimpan rahasia pribadi keluarga dan orang lain, menahan diri dari daya tarik duniawi, dan qanaah, yaitu merasa puas dengan yang ada dan menahan diri dari hidup berlebih. Sabar menghadapi hawa nafsu dan mengerjakan perintah Allah bukan pekerjaan yang mudah, sebab 1000 setan akan menghalauinya. Untuk bisa menjalankan kebaikan, Anda harus menundukkan hawa nafsu. Jika berhasil menjalankannya, ada lagi tantangan berikutnya, yaitu ikhlas. Ini lebih berat lagi, maka mintalah pertolongan Allah untuk hal itu. Dalam surat An-Nahl ayat 127, bersabarlah hai Nabi Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu. Semua nabi, sahabat, dan orang saleh pun terdahulu juga mempunyai tantangan hawa nafsu seperti kita. Mereka bisa menjalankan kebajikan setelah berhasil melawan hawa nafsu mereka.
Jika hawa nafsu diikuti, maka manusia cenderung mengerjakan perintah Allah dengan bermalas-malasan, menunda-nunda, atau mengerjakan dengan seenaknya. Seperti sholat misalnya, jika dikerjakan pada akhir waktu, gerakan ruku, bangun, sujud dikerjakan secara tidak serius atau secara cepat untuk mengejar waktu itu. Kemalasan itu tampak pada semua posisi dan gerakan sholat. Inilah ciri-ciri orang-orang yang munafik. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 142, sungguh orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sedikit sekali. Pemirsa, sholat dan sabar memiliki keterkaitan. Sholat hanya bisa dikerjakan dengan kesabaran, dan sholat itu sendiri membentuk kesabaran. Hawa nafsu adalah kecenderungan tabiat terhadap apa yang sesuai dengannya. Hawa nafsu mengajak kepada kenikmatan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Ia laksana binatang liar yang harus dirantai di lehernya karena akan menghancurkan tanaman takwa yang ada di dalam jiwa. Jika hawa nafsu menguasai manusia, maka ia telah berpaling dari Allah dan berganti menuhankan hawa nafsunya. Ali bin Abi Thalib menafsirkan Quran surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Bahwa semua musibah yang menimpa seseorang disebabkan atas dosanya sendiri. Jika Allah sudah membalasnya di dunia, maka tidak diulang lagi di akhirat. Demikian juga jika Allah telah memaafkan hambanya, maka tidak ada lagi siksa baginya di akhirat. Maka bergembiralah. Pemirsa, kita sebagai manusia harus wajib bersabar. Sabar juga bermacam-macam, sabar menghadapi cobaan, sabar dalam hal apapun itu. Kita diwajibkan oleh Allah untuk selalu bersabar agar kelak hidup kita di akhirat menjadi mendapat balasan dari Allah karena kesabaran kita di dunia. Mungkin itu saja sedikit kajian Islam pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.